Hai, selamat datang di channel saya Rifan. Saya seorang coach dan senang sekali bisa jadi teman berpikir untuk teman-teman di channel ini. Dan kali ini saya akan bahas sebuah topik tentang permodalan. Karena akhir-akhir ini saya sedang membuat sebuah materi untuk teman-teman para pelaku UKM gitu ya, dan tentang bagaimana mereka bisa mengakses permodalan ketika bisnisnya sudah berkembang. Nah, dan sebetulnya banyak opsi, tapi yang paling tricky adalah ketika para pelaku UKM ini memulai usahanya dan membutuhkan modal, dan ini membutuhkan sesuatu yang sifatnya ya lebih strategis dan lebih kreatif. Yuk kita bahas di sini cara gampang dan aman mencari modal untuk memulai usaha. Yuk kita simak. Nah, saya mendefinisikannya ada 5 paling enggak. Cara gampang dan aman itu ketika teman-teman ingin memulai berbisnis dan butuh modal. Yang pertama yang pastinya adalah dan biasanya dilakukan oleh banyak orang, dan ini menurut saya adalah cara yang paling tidak menyusahkan orang lain dan paling aman adalah dengan modal pribadi. Dan memang betul, hampir semua bisnis ketika dimulai oleh teman-teman yang jadi seorang entrepreneur mandiri itu ya dari hasil mereka bekerja, nabung, dan mereka menggunakan tabungan itu untuk memulai. Dan ini menurut saya adalah cara yang paling bisa diterima. Andainya gagal sekalipun, ya teman-teman para pengusaha ini tahu juga bahwa mereka sedang menggunakannya untuk berbisnis. Jadi ini memang adalah cara yang paling umum dipakai orang. Dan biasanya ini bisa mulai dari tabungan gitu ya. Kemudian kalau teman-teman profesional bisa dari THR yang teman-teman terima, itu bisa menjadi salah satu sumber tambahan ketika teman-teman membutuhkan modal. Jadi tidak serta-merta kita ini membelanjakan semua hasil THR kita gitu. Lalu bisa juga dari pemberian orang tua atau hadiah atau juga hibah. Andainya teman-teman menerima sebuah warisan dari orang tua atau orang lain gitu. Ini cara yang paling gampang. Jadi cara yang paling tidak berisiko karena di situ tidak ada beban untuk teman-teman harus mengembalikan kewajibannya baik bunga maupun pokok. Dan teman-teman bisa melihat itu sebagai opsi. Tapi karena ini paling mudah, kita biasanya mempunyai pola pikir begini. Ya kan karena uang-uang saya. Jadi kalau gagal ya nggak apa-apa. Nah, hati-hati dengan cara berpikir yang seperti itu karena sebetulnya kita punya tendensi untuk mengentengkan gitu ya, meremehkan. Jadi bukan berarti ketika itu karena uang kita, jadi kita ini bisa serta-merta tidak melakukan yang namanya perhitungan untung rugi, risiko ketika kita menaruh, menginvestasikan uang itu di kita. Jadi bisa menjadi sebuah bias ketika kita itu meremehkan. Berbeda banget ketika kita ini katakanlah mengambil modal dari pinjaman yang menggunakan pihak ketiga seperti bank. Tentunya kita akan melakukan betul-betul yang namanya perhitungan demi perhitungan supaya jangan sampai kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita. Nah, sebetulnya kualitas ini yang seharusnya tetap harus kita punyai. Kualitas diri sebagai pengusaha yang betul-betul mempertimbangkan bahwa modal ini yang kita taruh meskipun uang pribadi harus tetap aman, harus tetap terjaga, harus tetap bisa menghasilkan. Nah, ini kalau kita pikir betul-betul dan masak-masak, maka kita tidak akan sembarangan bikin bisnis. Kita betul-betul akan melakukan yang namanya research, kita betul-betul akan melakukan yang namanya sales, semuanya yang perlu kita upayakan, kita akan upayakan. Karena ini hasil dari keringat kita, modal kita, tabungan kita, atau bahkan pemberian dari orang kesayangan kita. Ini harus betul-betul kita jaga. Jadi kualitas itu yang harus kita pertahankan ya. Jadi terlepas apakah ini
tabungan atau pinjaman dari pihak ketiga sekalipun, kita mesti punya kualitas itu. Jadi cara gampang yang pertama adalah dengan modal pribadi. Yang kedua, ini sedikit lebih lebih aman gitu ya. Tapi lebih aman yang pertama ya, tapi istilahnya tetap aman tapi menggunakan orang lain. Yaitu katakanlah kita meminjam dari orang terdekat. Ya tentu kita harus mengembalikan, terlepas itu apakah ada bunga atau tidak. Biasanya kalau kita ngomong pinjam ya berarti kita punya kewajiban mengembalikan. Dan hal ini tentu sama, kita harus memperhatikan betul-betul bahwa apa yang kita pinjam ini bisa kembali modalnya. Pokoknya harus bisa kembali. Dan ini masih tetap lebih aman gitu ya. Karena apa? Ya karena yang pertama yang kita pinjam ini adalah orang yang terdekat yang kenal sama kita dan dia juga memahami kita dan kita pun juga tetap mempertimbangkan sebuah tanggung jawab moral ke dia untuk bisa memenuhi kewajiban kita. Dan tidak ada sebuah risiko kerugian yang sifatnya finansial seandainya semuanya baik-baik dan juga hanya saja kita punya yang namanya tanggung jawab moral gitu ya. Kalau kita menggunakan pihak ketiga seperti bank, tentunya akan ada agunan kan, tentunya akan ada agunan atau jaminan di mana aset kita jaminkan ke sana. Kalau dengan orang terdekat kayaknya nggak perlu. Jadi ini bisa menjadi opsi. Jadi kalau teman-teman mempunyai katakanlah kerabat terdekat yang ingin menolong teman-teman, ini menjadi salah satu opsi bagaimana kita bisa memulai usaha. Karena sebetulnya untuk memulai usaha ini tidak semua orang tertarik untuk membantu ataupun berinvestasi. Apalagi yang namanya memulai usaha. Dibutuhkan satu trust yang besar dari pihak tersebut untuk mempercayai kita, melihat kemampuan kita, bahwa kita ini sanggup mengelola uang itu dan akhirnya berhasil. Dan padahal itu belum ada kenyataannya. Berbeda ketika bisnis teman-teman ini sudah maju, sudah kelihatan jalan, sudah ada hasil, maka akan lebih mudah orang mempercayai kita ketika dia mau meminjamkan sejumlah dana untuk memodali kita. Jadi ini sebetulnya betul-betul based on trust, rasa percaya kepada teman-teman sebagai pengelolanya. Dan ini menjadi suatu nilai yang teman-teman harus hati-hati dalamnya. Karena justru di dalam trust itu kita ini, begini, kalau sampai kita kehilangan ini, berarti kita sudah habis gitu ya. Karena nggak akan ada orang lagi yang mau mempercayai kita. Nah, ini yang kedua. Jadi aman tapi tetap punya risiko tanggung jawab moral. Yang ketiga adalah dengan cara mencari rekan bisnis. Ini sebetulnya enak juga. Karena bisnis zaman sekarang menurut saya lebih powerful dan lebih indah, bahkan lebih bisa berkembang seandainya kita bisa merangkul lebih banyak orang dan berkolaborasi. Dan mempunyai rekan bisnis ini menjadi sebuah kekuatan seandainya kita memang bisa menemukan orang yang tepat di sisi kita. Ini menjadi sebuah nilai tambah untuk bisnis kita ke depan seandainya partner ini bisa selalu berdampingan sama kita dan menjadi besar bersama. Dan rekan bisnis yang kita rangkul ini adalah rekan bisnis yang bukan cuma sekedar menaruh modal seperti kita, tetapi rekan bisnis yang juga ikut terjun membangun bisnis ini bersama. Sehingga ada beban yang kita pikul secara bersamaan untuk mengembalikan uang yang secara bersamaan kita taruh dan membuatnya kembang. Ini enak sebetulnya. Tapi yang menjadi sebuah point of view adalah bagaimana kita mencari seorang rekan bisnis yang tepat untuk bersanding dengan kita. Ini tidak mudah teman-teman. Ini hampir seperti nyari seorang istri sebetulnya atau suami. Jadi kita mencari sebuah partner yang siap bekerja bersama kita untuk jangka waktu yang sangat panjang. Bahkan sampai bisnis ini mungkin menjadi sangat besar sekali. Dan tidak semua orang mempunyai privilege bisa mendapatkan sebuah partner yang luar biasa. Tapi seandainya itu ada bersama
teman-teman, di sisi teman-teman sekarang itu adalah sebuah advantage yang luar biasa yang kita apa nih, kita hargai dan kita rawat bersama. Sehingga ini bisa menjadikan sebuah sebuah value ataupun nilai tambah dari bisnis kita. Jadi cari rekan bisnis, bersahabat yang dengan lebih banyak orang, sambil kita mengecek kriteria demi kriteria yang cocok menjadi rekan bisnis kita. Ini relatif teman-teman lebih aman, meskipun ya gampang-gampang susah, tapi pasti relatif lebih aman. Yang keempat itu adalah mencari investor. Investor ini adalah pihak di mana tidak seperti rekan bisnis yang nyemplung ke dalam bisnis bersama, tetapi ini lebih ke arah orang pihak ketiga yang di luar yang dilibatkan berinvestasi pada kita. Dan sekali lagi, untuk memulai sebuah usaha, maka tidak mudah untuk mencari investor yang katakanlah mau mendanai kita langsung ketika kita memulai usaha di mana bisnisnya itu belum jelas. Jadi diperlukan satu ide yang matang, yang sudah tervaluasi, research yang matang, kemudian market yang jelas, bisnis plan yang proper, semuanya ini akan menjadi sebuah daya tarik ketika mungkin katakanlah kita pitching kepada dalam suatu ajang mencari pendana gitu ya. Kita pitching di situ dan semua ini menjadi sebuah kriteria bagaimana ide bisnis ini layak untuk dimodali. Dan seandainya teman-teman bisa mengelola bisnis itu dan sedemikian rupa menjadi sebuah bisnis yang penuh kualitas, sebenarnya tidak sulit juga mencari investor meskipun dalam tahap mulai usaha. Asal bisnis modelnya jelas, semuanya serba bagus gitu ya. Masuk adanya dukungan-dukungan data-data yang valid, bukan cuma sekedar ngarang gitu. Dan bisa jadi ini menjadi sebuah keuntungan untuk teman-teman seandainya bisa bertemu dengan investor-investor itu. Dan sebetulnya banyak sekali sih ajang-ajang di mana para investor ini mencari para startup yang ingin dimodali. Dan mungkin teman-teman menjadi salah satunya. Cara ini termasuk adalah cara yang aman. Karena sekali lagi mereka berinvestasi kepada bisnis kita dan tidak ada satu kewajiban dalam arti bunga yang ataupun agunan yang harus kita serahkan gitu ya. Dan ini pure sebagai investor. Dan tentunya para investor ini berharap uang yang ditaruh di sebagai modal di bisnis teman-teman berkembang sedemikian rupa sehingga investasinya bagi dia pun juga menguntungkan. Oke, ini yang keempat. Tapi seandainya yang keempat ini tidak didapatkan dan teman-teman ingin tetap berbisnis sendiri, oke lah katakanlah modal pribadi sendiri sudah masuk atau juga pinjam dengan orang terdekat juga mungkin sudah dilakukan, tapi terasa masih kurang. Apa yang bisa dilakukan untuk menggali? Yang saya paling suka sebetulnya ada yang kelima ini. Ini yang paling favorit buat saya. Karena yang di kelima ini jauh lebih aman dan jauh lebih gampang. Asal kita bisa melakukannya dengan luas gitu, dengan keahlian tertentu teman-teman sebagai seorang entrepreneur. Yaitu apa? Menggali modal dari konsumen. Ini yang paling saya suka. Karena tidak perlu terlibat dengan pihak ketiga harus memberikan jaminan yang mungkin saat kita memulai bisnis kita nggak punya aset yang untuk bisa kita jaminkan. Tidak perlu juga terlibat dengan utang yang berbunga, dibebani dengan bunga. Tidak juga harus begitu. Tapi menariknya adalah kita bisa menggali modal ini dari konsumen. Bagaimana caranya? Biasanya seandainya bisnis kita ini sudah jalan gitu, dan konsumen kita sudah punya, ataupun kita sedang cari konsumen duluan, boleh, mana aja dulu. Kita bisa menawarkan sebetulnya kepada konsumen diskon ketika konsumen itu membeli layanan kita dengan harga pembayaran full di depan.
satu. Jadi kita tambahkan yang namanya dengan pembayaran full. Atau yang kedua, kalau seandainya dengan model bisnis yang seperti jasa, kita bisa meminta DP 50% di depan. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita menggali modal dari konsumen. Atau juga bisa sifatnya ketika kita memperoleh kontrak yang jauh lebih besar nilainya. Jadi katakanlah seandainya kontrak ini yang awal-awal, katakanlah kita mendapat satu kontrak untuk hanya 1 bulan gitu ya, kita bisa extend dengan harga khusus, penawaran khusus, dengan modal bahwa kita ini serius kerja jangka panjang. Kita bisa tawarkan pada para konsumen ini sebuah kontrak yang sifatnya jangka panjang, yang mana kita bisa minta pembayaran itu mungkin tidak langsung di depan full, tetapi dengan termin dan termin. Dan dengan adanya termin-termin ini, kita bisa mengelola modal itu. Sambil kita meminta waktu kepada tenggat waktu pada para supplier yang kita bisa mainkan di situ. Dan di situ kita bisa mengelola keuangan kita ini dan akhirnya kita menggali yang namanya modal dari konsumen. Ini yang paling. Jadi ada 5 cara ya teman-teman yang menurut saya gampang dan aman untuk teman-teman bisa memulai usaha dan mencari modal di dalamnya. Yaitu pertama modal pribadi, yang kedua pinjam ke rekan terdekat atau kerabat terdekat, ketiga bisnis, keempat dari investor, yang kelima gali modal dari konsumen. Oke, itu dulu di sesi ini. Terima kasih sudah sampai di ujung sesi, teman-teman masih bersama saya, dan silakan like and subscribe kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Salam.